kita harus patuh kepada pemerintahan kecuali ada beberapa alasan nanti. Tapi kalau hanya karena krisis ekonomi, kita nggak boleh mengkudeta atau menjatuhkan atau mengikuti orang-orang ambisi. Nggak bener nih. Ini jadinya begini nih, kebablasan di Indonesia nih. Akhirnya harga beras tambah mahal, harga bensin tambah mahal. Enakan dulu masih murah-murah itu. Ini gara-gara kita mengikuti orang-orang ambisi. Pemerintahan tidak boleh diganggu gugat semenjak dipimpin oleh orang Islam. Sekarang orang kafir pun bisa menguasai di Indonesia. Anda lihat sudah mulai gubernur sama orang-orang kafir udah. Di daerah Islam loh ini, bukan daerah orang-orang kafir. Ini kebablasan udah. Nah, karena itu jangan ikut orang ambisi. Itu ambisi-ambisi semuanya itu. Yang sok jadi pahlawan itu orang ambisi itu kan ternyata. Nah, hati-hati. Nah, patuh pada pemerintahan dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah, tetap kita patuh. Dalam keadaan mereka menguasai kita, nggak ada masalah semenjak Muslim. Nah, ini begini ceritanya. Orang-orang Ansor ini adalah yang menyambut orang-orang Muhajirin kan. Mereka fakir. Nah, sampai akhirnya menjadi maju ekonominya. Mereka asalnya sendiri sampai akhirnya berkeluarga. Mereka asalnya lemah sampai akhirnya jadi kuat dengan dukungan orang Ansor. Nabi mengingatkan, hati-hati loh ya. Nanti yang akan jadi kamu akan penguasanya bukan dari Ansor. Tapi kamu tetap aku baiat supaya kamu patuh kepada pemerintahan kamu. Ini menunjukkan bahwa orang Ansor tidak menguasai pemerintahan. Tapi harus patuh. Jangan kesukuan. Yang penting orang Islam begitu. Karena itu ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah di situ ada fitnah. Orang Muhajirin menyatakan pemimpin khalifah harus jadi kita. Orang Ansor, nah di situ ada orang munafik mau dulu lah, nggak bisa. Berarti Muhajirin angkat pemimpin sendiri setelah meninggalnya Nabi. Orang Ansor punya pemimpin sendiri. Sayyidina Umar langsung membaiat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku baiat kau jadi imam. Karena Sayyidina Abu Bakar ini disepakati oleh Muhajirin dan Ansor. Diterima oleh Muhajirin dan Ansar, maka saat itu Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Khalas, aku jadi khalifahnya kamu." Orang Muhajirin dan Ansar sepakat saat itu. Tertolong dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau enggak pecah nih umat Islam. Padahal jenazah Rasulullah belum dikubur waktu itu. Nah, ini ulah daripada orang-orang munafik. Karena itu kalau ada orang mau membahas itu lagi, ini sama dengan orang munafik yang bongkar-bongkar nih. Hah? Enggak benar itu. Baik. Dalam peperangan Hunain, setelah peperangan Hunain, muslimin dapat ghanimah, rampasan perang yang sangat besar. Tapi Nabi banyak membagikan kepada orang-orang Quraisy. Saat itu orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang banyak. Orang-orang Ansar dapat dikit. Mereka kok kecewa gitu loh. Nah ya, kita ini bela mati-matian kok untuk Rasulullah sampai pedangnya kita belum kering. Kok kita dapat dikit ya rampasan perang? Kok mereka dikasih banyak? Satu orang kadang-kadang dikasih 100 onta, 100 kambing. Kita kok dikit, kata orang Ansar. Akhirnya rupanya komentar itu sampai kepada Rasulullah. Dikumpulkan orang-orang Ansar. Wahai orang-orang Ansar, mungkin kamu ada yang berkata, lah ya, mereka orang-orang Muhajirin, Nabi itu datang kepada kami yang asalnya lemah menjadi kuat karena sebab dukungan kami. Yang asalnya nggak punya apa-apa sampai banyak kekayaannya, banyak kekayaan Islam itu karena dukungan kami. Kami tahu itu semuanya. Tapi bukankah kamu juga mulia karena Nabi Muhammad? Jugakah kamu menjadi orang beriman karena Nabi kamu Muhammad? Wahai orang-orang Ansar, seandainya aku punya gunung emas, maka kamu tidak akan mendapatkan aku menjadi orang yang bakhil. Aku akan habiskan untuk aku bagi, kata Rasulullah. Jangan kamu anggap itu adalah karena aku kikir kepada kamu. Enggak. Orang Ansar adalah sama dengan diriku.
Aku anggap mengganggu diriku yang mengganggu Ansor. Aku anggap mencintai diriku orang yang mencintai orang Ansor. Wahai orang Ansor, kata, kira-kira mana yang kamu pilih? Seperti orang-orang itu yang aku kasih dunia yang banyak, mereka pulang dengan membawa dunianya, atau seperti kamu tidak kebagian dunia, tapi kamu membawa Rasulullah tinggal ada di daerahmu? Mana yang kamu pilih? Nangis mereka. Kami tobat ya Rasul, kami tobat. Kami memilih Anda ya Rasulullah. Kami tidak peduli walaupun tidak dapat dunia. Yang penting Anda bersama kami ke Madinah ya Rasulullah. Jadi ini adalah satu gambaran bagaimana Nabi sudah mengetahui nanti bakal akan terjadi kepemimpinan tadi itu ternyata bukan dari orang Ansor. Sekalipun kekuatan asalnya dari dukungan orang Ansor. Kenapa? Karena memang fudola, orang-orang yang utama saat itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ada orang-orang muhajirin. Tidak mungkin ada orang-orang Ansor akan memimpin mereka. Tapi mereka adalah dipimpin oleh orang-orang yang fudola tadi itu. Nah, akhirnya Ubadah bin Samit mengingat itu semuanya. Kami pernah membaiat Rasulullah harus patuh kepada pemerintahan. Sekalipun mereka menguasai kita dan kita lebih berhak karena mayoritas misalnya atau apa, tapi kita tetap harus patuh. Yang penting orang Islam dan orang itu layak gitu. Jangan kita menjadi orang yang mengkudeta atau yang menghasut atau orang yang ambisi akhirnya membuat kekacauan. Itulah yang terjadi ada di negeri kita. Karena itu kita berharap mudah-mudahan supaya lebih cerdas lagi bangsa ini, tidak mengikuti daripada bios-bios atau racun-racun yang disebar oleh orang-orang ambisi untuk hanya kepentingan mereka saja yang mengorbankan kepentingan rakyat dan akhirnya semakin menderita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin.